Halo semuanya, teman-teman kita akan kembali belajar matematika. Kali ini kita akan belajar soal tentang bentuk akar teman-teman. So, langsung aja nomor satu. Jika A di sini akar, kemudian di sini 3, tambah di sini 9, akar 4, di sini ya. Kemudian sama dengan 1 dibagi 2 kurang akar 3. Pertanyaannya berapakah nilai A? Oke, kita mulai dari sini. Teman-teman tahu di sini ya, ini kita bisa ubah menjadi A pangkat 1 karena di dalam akar pangkat 1. Kemudian di luar 3. Jadi A pangkat sepertiga, kemudian 9 di sini saya tuliskan menjadi 9 pangkat 1 dibagi 4. Nah, untuk bagian sebelah kanan, teman-teman lakukan merasionalkan gitu ya. Artinya teman-teman kali dengan akar sekawan, 2 plus akar 3 berdasarkan penyebut gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut di sini A pangkat sepertiga ini menjadi 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Kemudian pangkat ketemu pangkat, nanti teman-teman bisa kalikan pangkatnya. Kemudian sebelah kanan menjadi 2 plus akar 3 karena dikali 1. Nah, bagian di bawah di sini, ini bentuk A plus B. Teman-teman kalikan dengan A minus B, ini menjadi A kuadrat minus B kuadrat. Jadi arti ini, dengan rumus ini teman-teman tahu hasilnya adalah 2 kuadrat yaitu 4, dikurang akar 3 kuadrat yaitu 3. Gitu ya. Teman-teman lanjutkan di sini. Ini menjadi A pangkat sepertiga. Kemudian di sini 3, 2. Karena ini pangkat ketemu pangkat, teman-teman bisa kalikan menjadi 2 kali seperempat yaitu setengah. Jadi 3 pangkat setengah, 3 pangkat setengah, kemudian di sini menjadi 2 plus akar 3. Nah, kita buat menjadi sama, ini menjadi akar 3 gitu ya. Nah, dari sini kan terlihat teman-teman. Ini akar 3, ini akar 3. Maka A pangkat sepertiga harus sama dengan 2. Jadi kita bisa tulis A pangkat sepertiga itu sama dengan 2. Lalu kita pangkatkan ini dengan pangkat 3 ya. Betul nggak? Pangkat 3, ini kita pangkatkan dengan 3. Karena pangkat dan pangkat itu dikali, maka ini menjadi A pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi A-nya adalah 8 teman-teman. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Ini untuk nomor 1. Lanjut ya. Oke, soal nomor 2. Di sini kita punya soal nilai dari 1 dibagi 1 plus akar 2 tambah 1 dibagi akar 2 tambah akar 3 dan seterusnya sampai 1 dibagi akar 63 tambah akar 64. Nah, cara pengerjaannya teman-teman biasanya soal seperti ini ada bagian-bagian yang saling menghilangkan. Jadi kita mulai dari ini yang pertama di sini kita tulis di bawah ya. Kita coba gunakan perkalian dengan akar sekawan gitu ya. Artinya kita rasionalkan. Jadi di sini kita kali dengan 1 minus akar 2, kemudian 1 minus akar 2. Yang di atas menjadi 1 dikurang akar 2. Yang di bawah teman-teman bisa gunakan rumus sebelumnya. Ini A tambah B, A kurang B menjadi A kuadrat atau 1 kuadrat itu 1. Dikurang akar 2 kuadrat itu kan 2. Jadi teman-teman punya di sini 1 dikurang akar 2 dibagi minus 1. Gitu. Gitu ya. Kemudian teman-teman ambil bagian kedua di sini. Itu kan menjadi, bukan menjadi 1 akar 2 tambah akar 3. Maksudnya ini. Nah, teman-teman coba rasionalkan lagi. Artinya teman-teman kali dengan, di sini ada akar 2 plus akar 3 di penyebut. Maka teman-teman kalikan dengan akar 2 minus akar 3. Kemudian dibagi akar 2 minus akar 3. Nah, kalau teman-teman kalikan, ini menjadi akar 2 kurang akar 3. Nah, di bawah di sini juga sama. Teman-teman dapat hasilnya minus 1. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman melakukan dengan cara yang sama untuk semua sukunya, maka nanti teman-teman pasti hasilnya begini. Ini menjadi 1 minus akar 2 minus 1 yang tadi kita cari ya. Kemudian bagian kedua di sini, ini menjadi akar 2 minus akar 3 dibagi minus 1 juga. Gitu ya, paham ya? Nah, bagian ketiga ini menjadi akar 3, artinya cuma ganti tanda dari penyebut akar 4 dibagi minus 1.
dan seterusnya teman-teman. Di sini tambah, di sini pasti hasilnya akar 63 kurang akar 64 dibagi dengan minus 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada bagian yang hilang. Kita lihat pembilangnya aja karena penyebutnya semua sama minus 1. Jadi ini hilang teman-teman. Ini juga hilang. Ini hilang. Kemudian hilang. Ini juga hilang. Dan ini juga pasti hilang. Jadi tersisa hanya yang paling depan dan yang paling belakang. Jadi jawabannya adalah harusnya di sini saya bisa tulis menjadi 1 dikurang akar 64. Sini ya maksudnya dibagi minus 1. Nah 1 dikurang minus atau kurang akar 64 kan akar 8 ya. Dibagi minus 1. Jadi 1 kurang 8 itu minus 7. Dibagi minus 1 jawabannya adalah 7 teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang D teman-teman. Bisa ya? Jadi ini kita menggunakan cara merasionalkan bentuk akar teman-teman. Jadi itu aja kuncinya. Kita akan lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 di sini bentuknya seperti ini teman-teman. Akar 3 plus 2 akar 2 dikurang akar 2. Nah ini ada bentuk seperti ini teman-teman. Nah ini saya berikan sedikit rumusnya di sini. Jadi kalau teman-teman punya bentuk seperti ini bentuknya seperti ini. A tambah B. Di sini ada tambah 2 akar AB. Bentuk seperti ini teman-teman bisa ubah menjadi akar dari A tambah akar B. Gitu. Paham ya? Nah, tapi yang teman-teman harus perhatikan di sini harus angkanya tuh harus 2. Jadi angka di depan di sini adalah penjumlahan 2 bilangan. Kemudian akar yang di dalam di sini adalah hasil perkalian 2 bilangan tersebut. Jadi bentuk di sini saya bisa tuliskan dulu ya soalnya gini. Ini teman-teman 3 plus 2 akar 2 dikurang akar 2. Nah yang kita proses adalah bagian di sini. 3 di sini dan di sini 2. Artinya teman-teman cari 2 bilangan yang kalau 2 bilangan itu teman-teman jumlahkan menjadi 3 dikali 2. Nah 2 bilangan yang dikali 2 dan dijumlah 3 itu kan 2 dan 1 ya. Betul nggak? 2 tambah 1, 3. 2 kali 1 sama dengan 2. Dipas ya. Maka karena kita sudah memperoleh 2 dan 1, maka bagian di sini teman-teman bisa langsung ganti menjadi akar 2 tambah akar 1 gitu ya. Awalnya begitu. Kemudian teman-teman kurangkan dengan akar 2. Bisa dipahami nggak teman-teman? Nah akar 2 tambah akar 1 itu 1. Maka saya tulis begini aja langsung ya. Akar 2 tambah 1 dikurang akar 2. Akar 2 di sini kan bisa hilang ya. Akar 2 minus akar 2 hilang. Yang tersisa adalah hanya si 1. Jadi untuk nomor 3 ini mudah. Jawabannya adalah 1. Pilihan kita adalah D teman-teman. Paham ya? Bisa ya teman-teman. Oke, teman-teman ingat caranya seperti itu untuk bentuk akar yang seperti itu. Lanjut nomor 4. Oke, soal nomor 4 di sini teman-teman. Jadi di sini kita punya soal jika X sama dengan akar 12 tambah 6 akar 3. Ini sebenarnya mirip contoh sebelumnya. Jadi kita akan mulai dari sini dulu. Nanti tambah akar 12 kurang 6 akar 3. Pertanyaannya nanti belakangan, gini aja dulu. Kita cari nilai X-nya. Oke. Nah kita mulai dari ini. 12 tambah 6 akar 3. Nah, kalau berdasarkan rumus sebelumnya, teman-teman angka di sini tuh harus 2. Nah, jadi teman-teman modifikasi dulu. Ini menjadi 12. 6 itu kan saya bisa tuliskan menjadi 2 kali 3. 2 kali 3. Ini ya. Paham nggak teman-teman? Oke ya. Kemudian 3 di sini saya bisa masukkan ke dalam akar. 3 di dalam akar itu menjadi 9 ya teman-teman. Hati-hati. Ini menjadi 12 plus 2. 3 saya masuk akar 9. Kemudian di sini ada 3 maka kita bisa kalikan menjadi 27.
Nah, sekarang bentuknya di sini sudah 2, teman-teman. Artinya, teman-teman cari dua bilangan yang jumlahnya 12, hasil perkalanya 27. Teman-teman pasti langsung tahu hasilnya adalah 9 dan 3. Karena 9 tambah 3, 12. 9 kali 3, 27. Jadi pas ya. Jadi ini bentuk ini kita bisa tuliskan menjadi akar 9 ditambah, tambah itu karena di sini tambah, teman-teman. Jadi tambah akar 3. Yang artinya 3 tambah akar 3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian gimana nih untuk bentuk kedua di sini? Bedanya kan cuma minus. Nah, sebenarnya kalau minus teman-teman itu teman-teman nanti ganti tanda di sini menjadi minus. Jadi untuk bentuk yang kedua di sini kita nggak perlu repot lagi sebenarnya gitu ya. Jadi kita bisa buat di sini bentuk yang kedua adalah akar 12 minus 6 akar 3 ini menjadi 3 minus akar 3. Jadi berdasarkan bentuk pertama karena bedanya hanya plus dan minus. Jadi teman-teman langsung dapatnya ini. Oke. Maka kita boleh bisa dapat nilai X-nya. Nilai X adalah penjumlahan bentuk ini, bagian ini, dan bagian ini. Maka hasilnya adalah di sini menjadi 3 plus akar 3 tambah 3 minus akar 3. Di sini akar 3 minus akar 3-nya hilang, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 6, teman-teman. Bisa ya? Paham ya? Oke. Nah, setelah teman-teman dapat X-nya 6, ditanya berapakah log 36X. Nah, di sini memang ada bagian logaritma. Jadi logaritma 36 di sini X di sini, ini sebetulnya sama dengan 36 log X, teman-teman. Jadi karena ini agak di bawah, ini adalah basisnya. Jadi basisnya biasanya di sini kan. Oke. Kalau begitu 36 log X itu sama dengan 36 log 6, teman-teman. Gitu ya. Nah, 6-nya kita ubah menjadi 6 pangkat 2. Di sini log 6. Ini pangkat 1. Maka terakhir menjadi setengah kali 6 log 6. 6 log 6 itu 1, jadi setengah kali 1 sama dengan setengah. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 4 tidak ada pilihannya. Jawabannya adalah setengah. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Cukup mudah. Oke, saya akan stop di part 1 sampai nomor 4. Kita akan lanjut part 2 untuk nomor 5 sampai 8. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga membantu.